Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara sekalian telah meluangkan waktu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, 2 hari yang lalu vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan ke seluruh Indonesia. Tapi tidak sedikit warga yang menolak vaksin itu. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Seperti yang kita tahu, COVID sudah menjadi hal yang umum di dunia. Dengan begitu cepatnya virus menyebar dengan mudah. Mayoritas penduduk dunia masih sangat rentan terhadap infeksi. Vaksin akan memberikan perlindungan terhadap kekebalan tubuh orang dan memerangi virus. Dengan adanya vaksin, karantina wilayah dapat secara aman dicabut dan jaga jarak juga lebih dilonggarkan. Memang benar begitu, tetapi pada dasarnya vaksin pasti memiliki efek samping dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian vaksin biasanya memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengetahui efek sampingnya, jangka panjangnya. Tetapi vaksin COVID-19 dibuat dalam waktu kurang dari setahun. Disitulah keraguannya. Kita tidak tahu apa efek samping dari vaksin tersebut dalam jangka panjang. Saya pikir saya setuju dengan kebijakan ini karena melihat banyaknya kasus orang yang terpapar virus COVID-19 ini, menurut saya dengan diberikannya vaksin virus COVID ini diharapkan kedepannya dapat mengurangi atau bahkan dapat menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena dilihat dari grafik perkembangannya, semakin hari semakin banyak saja orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Bahkan tidak sedikit pula yang meninggal akibat terpapar virus ini. Jadi menurut saya perlu ada tindakan tepat, salah satunya dengan pemberian vaksin COVID-19 ini agar tidak ada lagi korban jiwa akibat dari virus ini. Tapi apakah penggunaan vaksin COVID ini tidak terlalu terburu-buru apa? Nyatanya saya lihat seperti kasus yang ada di Amerika itu sama seperti negara-negara adidaya yang lain dalam penanganan pandemi saat ini, yaitu mengembangkan vaksin. Tetapi pada saat itu juga di Amerika itu sedang bergejolak demokrasi dalam pemilihan politik. Jadi tidak heran jika perilisan vaksin yang terlalu cepat ini itu berhubungan dengan pergejolakan politik yang ada di sana. Jadi saya masih meragukan apakah ini itu sudah benar-benar teruji klinis atau belum gitu loh. Dan efek samping itu pasti ada. Yang saya takutkan tuh efek sampingnya benar-benar terlalu parah gitu daripada efek samping yang saya harapkan tuh minim. Ya, begitu. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat-pendapat saudara di atas, memang benar bahwa vaksin COVID-19 belum diketahui efek samping yang sebenarnya. Adanya vaksin COVID ini juga akan berdampak pada sistem politik dengan adanya demo dari warga. Tapi apakah akan terus dibiarkan seperti ini? Kita harus mencoba untuk percaya. Kan? Ya, saya pikir itu juga ada benarnya. Baik lagi ke masa pertama yang menyulitkan itu semua, jadi ya warga itu sendiri yang tidak taat pada aturan, sudah melanggar jam malam kah atau jam yang dibatasi pemerintah gitu. Itu benar, saya setuju dengan itu. Meskipun sedikit peluang untuk menghentikan virus ini telah ada. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat terkait hal ini? Kita bisa meyakinkan mereka dengan memberi edukasi tentang bahaya COVID-19 ini dan memberitahu tentang keuntungan bila menggunakan vaksin tersebut. Benar yang dikatakan Saudara Fikri, kita harus meyakinkan warga dengan cara apapun itu. Dengan memberikan edukasi dan menggunakan sarana media informasi
Apakah kalian setuju? Ya, kami setuju. Ya, Iya, setuju. kami setuju. Setuju. Dengan begitu, kita akhiri musyawarah pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Alamin. Dengan begitu, mari kita laksanakan apa yang kita sepakati. Baik. Baik. Yes.